Shalom Jemaat Tuhan, pada PK kali ini saya berikan tema teladan 4 binatang yang kita ambil dari Amsal 30 ayat 24-28. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teladan 4 binatang. Amsal 30 ayat 24-28 dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Lalu sekalian, Allah kita adalah Allah yang pencipta, Allah yang ajaib, wonderful. Ya. Setiap makhluk diciptakan Tuhan secara menakjubkan dengan kelebihan dan kelemahannya sendiri. Hanya Allah yang tidak punya kelemahan. Tapi setiap makhluk punya kelebihan dan punya kelemahannya. Kita ambil contoh burung hantu. Ya. Itu punya penglihatan luar biasa. Ya, dia mencari mangsanya pada waktu malam. Mencari tikus biasanya. Dan dia bisa melihat dari jauh, dari kejauhan. Ya, di tempat yang gelap dia bisa melihat mangsanya sedang berada. Ini Tuhan berikan burung hantu kemampuan dalam hal penglihatan yang luar biasa. Kita lihat kucing punya kemampuan dalam hal kelenturan tubuh. Ya. Lalu kita lihat anjing, kemampuan dalam hal mencium, penciumannya luar biasa. Ya. Ini suatu hal, setiap makhluk punya kelebihan dan kelemahannya. Nah, semut itu binatang yang kecil, tetapi memiliki kelebihan yang perlu kita teladani. Apa itu kelebihannya? Yang pertama, mereka kompak dalam bekerja sama sehingga membentuk kekuatan yang besar. Ya, kekuatannya besar tapi nggak kompak, ya akhirnya gagal juga. Tapi semut lain, ya, binatang yang kecil tapi kompak, bekerja sama sehingga membentuk kekuatan yang besar. Nah, kita bandingkan dengan ikan seperti yang sudah lihat ini, ya. Kalau sudah ketemu dengan sesama ikan yang laki-laki itu, wah, mau berkelahi, tetapi sebenarnya mereka nggak tahu mereka dipisahkan dengan akuarium yang beda. Ya. Hebat, bagus, warnanya cuma sayang nggak kompak. Gitu. Saling saingan satu sama lain, saling bertempur. Ya. Nah ini 2 ekor ikan cupang yang sudah lihat, cupang jantan. Karena indah sehingga tidak bisa bersatu. Ya. Sayang. Ya. Nah semut itu binatang yang kecil tapi saling menyapa, saling menolong, dan saling memberitahu tempat makanan. Sudah lihat ya. Mereka saling menolong. Kalau mau membutuhkan jembatan, mereka berkorban demi teman-temannya. Mereka berkorban menjadi jembatan. Ya. Luar biasa. Semut itu diberikan kekuatan ekstra oleh Tuhan. Apa itu contohnya? Ya ini. Kita lihat semutnya seperti itu, bebannya seperti beberapa kali lipat daripada tubuh semut. Tapi semut itu dengan kekuatan yang ekstra bisa mengangkat daun seperti itu. Itu yang luar biasa ya. Oke. Semut itu rajin dan antisipatif. Ya. Berantisipasi kalau ada musim apa, mereka antisipasi. Mereka bekerja siang dan malam. Luar biasa ya.
Nah, kita bandingkan, kita perlu belajar dari semut dalam hal kebiasaan menabung. Pada saat banyak makanan ditabung untuk saat-saat yang sulit. Ya, kita pun belajar dari semut dalam hal menabung. Nah, ada satu statement yang bagus dalam bahasa Inggris. Do your part and God will do his part. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Engkau diberikan kemampuan oleh Tuhan dalam hal talenta, kesehatan, kekuatan. Do your part, kerjakan bagianmu. Orang beriman tidak berarti, oh udah aku berserah sama Tuhan. Oke, berserah sama Tuhan itu betul, bagus. Tetapi apakah engkau sudah mengerjakan bagianmu? Do your part and God will do his part. Dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Ini satu hal yang penting. Ya, saya ingat sekian puluh tahun yang lalu, orang dari provinsi tertentu di Indonesia, itu kalau sudah panen cengkeh yang setahun sekali itu, luar biasa. Mereka di desa-desa panen cengkeh, wah uangnya berlipat ganda, berlimpah. Kemudian mereka dari desa, mereka pergi ke kota, beli apa yang barang-barang yang mereka nggak punya. Misal saja mereka beli kulkas yang besar-besar karena uangnya berlimpah. Tapi ternyata sampai di desa kan mereka belum punya listrik waktu itu ya. Kulkasnya dinyalakan pakai apa? Ya pakai aki atau mungkin pakai alat yang lain. Ya. Cuma sayang karena dia punya voltasenya atau digerakkan oleh misalnya pakai mesin diesel ya. Karena voltasenya tidak stabil, akibatnya mesin dalam kulkas itu jadi cepat rusak. Lalu kulkasnya rusak. Lalu yang membetulkan di luar kota atau kota yang lain agak jauh. Waduh, susah bawanya lagi. Ya sudah, akhirnya mereka jadikan kulkas sebagai lemari baju, tempat taruh baju mereka. Itu kan satu hal yang kurang bijak. Kalau kita mau membeli sesuatu, pertimbangkan bagaimana kondisi sikon kita. Apakah sudah memadai, sudah cukup siap untuk menerima barang yang kita mau beli ini. Kalau belum siap, ya jangan beli dulu. Nanti malah percuma saja dan membuang-buang duit. Ya, kita perlu berbijaksana dalam hidup ini. Ya. Kita perlu alokasi dana untuk perbaikan dan penggantian barang-barang yang sedang menyusut. Kalau kita punya barang, ingat barang kita selalu menyusut. Nah, kita perlu alokasi dana untuk perbaikan kalau barang itu rusak, ya, atau penggantian barang-barang yang sedang menyusut supaya apa yang kita miliki itu bisa bertahan. Ya. Ini suatu hal yang penting. Oke. Nah, ini contoh apa ini? Ya. Pohon juga perlu diremajakan. Kalau kita senang tanam pohon, misalnya Pak Tani, ya, kita lihat pohon dengan cabai yang bagus ya. Cuma ingat, pohon cabai itu usia produktifnya cuma 7 bulan. Jadi berarti orang yang tanam pohon cabai harus siap-siap selalu meremajakan atau tanam cabai yang baru lagi. Ya. Kalau senengnya luar biasa dengan panen tapi lupa meremajakan, ya akhirnya mandek setelah panen. Ya, ini suatu hal yang penting. Jadi kita perlu mengatur penggunaan produktivitas kita dengan cara meremajakan, memulai lagi supaya kita terus bisa berkesinambungan. Ini penting sekali. Ya. Kita perlu belajar dari semut yang rajin dan antisipatif. Ya. Oke. Kita bagi umat Tuhan perlu belajar menabung seperti semut tuh, menabung ilmu, menabung keterampilan. Nah, ingat, ilmu dan keterampilan tidak bisa dirampas oleh orang lain. Kita punya barang ya yang ada di luar bisa dirampas oleh orang lain. Tapi ilmu dan keterampilan yang ada dalam diri kita itu nggak bisa dirampas oleh orang lain. Kembangkan itu. Ya. Misalnya saja orang yang
diberikan keterampilan dalam hal berbahasa asing, talentanya. Saya punya saudara itu, adik ipar punya, bisa mampu diberikan keterampilan Tuhan dalam hal linguistik, ya, sehingga dia bisa berbahasa 30 lebih bahasa. Wah, puji Tuhan, ini talenta ya. Ya kalau mau belajar bahasa yang baru, kalau kita orang yang lain lihat, wah susah banget, tapi dia mudah karena diberikan talenta, sehingga dia bisa bekerja di tempat yang memang bergaul dengan banyak orang asing dari berbagai negara. Ya, saudara sekalian, ada orang yang mampu dalam hal komputer, kembangkan itu. Ya, berbagai macam, ada yang baru, metode baru. Ya, ini kita perlu kembangkan terus supaya kemampuan kita dalam komputer itu nggak ketinggalan zaman. Ya, ini penting. Ya, dari keluarga yang sederhana, mereka perlu berusaha sekuat tenaga agar dapat beasiswa. Itu ada sebagian orang kan, mereka dari keluarga sederhana, orang tuanya kerja ya sangat terbatas, sangat sederhana. Tapi Tuhan berikan kepada anak-anaknya kemampuan dalam hal mempunyai intelektual yang cukup bagus dan prestasi yang bagus di sekolah. Ya. Akibatnya apa? Anak-anak itu harus belajar dengan baik, dapat hasil yang baik supaya dia bisa dapat beasiswa untuk meraih studi yang lebih lanjut. Ya, ini penting sekali. Yang Tuhan buka jalan lewat orang-orang yang mampu dalam hal ekonomi dan mau memberikan beasiswa kepada mereka yang kurang mampu, tapi dalam hal keterampilan, dalam hal ilmu, dalam hal kemampuan intelektual mereka mampu. Ya, saling menolong, saling mendukung. Ya, seperti semut itu. Sikap antisipatif tidak sama dengan kekhawatiran. Orang yang berantisipasi nggak apa-apa. Beda dengan kekhawatiran. Orang yang bilang, kok nggak perlu khawatir. Padahal orang itu sebenarnya bukan tidak khawatir, tapi orang itu memang seperti masa bodoh. Ya. Orang yang beriman tidak bersikap masa bodoh. Dia kerjakan apa yang menjadi bagian dia. Do your part, and God will do His part. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Ya, misalnya kalau sekarang zamannya BPJS, ikut BPJS. Ya. Kalau saudara mampu membayar asuransi, ikut asuransi. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Ini penting. Ya. Khawatir itu berkaitan dengan rasa takut terhadap hal-hal yang di luar jangkauan kita. Ya, apa yang kita kerjakan pasti terbatas. Karena ada banyak hal yang masih misteri. Ya nggak apa-apa, kerjakan apa yang menjadi bagianmu, ya. Tapi serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan yang luar biasa itu. Ini penting. Ya. Nah, yang berada dalam jangkauan kita, lakukanlah. Dan plus doa. Yaitu sekali lagi seperti yang saya ucapkan. Do your part and God will do His part. Kerjakan bagianmu dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Ini penting. Ya. Semut itu saling menolong dan berkorban. Lihat, semut bisa nyebrang 2 batu itu. Lalu ada satu semut, yang berkorban jadi jembatan. Sehingga teman-temannya bisa sampai kepada batu yang lain. Saling menolong dan rela berkorban. Itu teladan daripada semut. Ya. Semut juga punya strategi agar tidak tersesat di jalan yang jauh dari sarangnya. Punya strategi dia. Dia harus pergi ke tempat yang jauh dari sarangnya. Dan dia punya strategi agar tidak tersesat. Semut membuat semacam tanda jalan yang dilalui dari sarang mereka ke tempat makanan sehingga tidak tersesat. Tanda jalan. Kita nggak ngerti. Itu tanda yang dimengerti oleh semut. Nah, ini juga anjing juga kalau pergi kemana-mana pasti dia bikin tanda, itu apa? Dia kencing, diatur kencingnya sedikit-sedikit sehingga kalau dia balik ke tempat yang semula dia bisa tidak terhilang, tapi dia bisa mencium bekas air kencingnya sendiri. Ya, tanda jalan itu ya. Ya, strategi itu penting.
Ya. Kita kerja tapi kita nggak punya strategi, itu kurang bijak. Kita perlu mau punya strategi. Ya. Jadi maksudnya kalau saudara masih muda, kita harus pikirkan apa yang bisa kita lakukan saat nanti pensiun. Siapa yang bisa mendukung kita? Ya. Pemerintah kita bisa menolong kita, misal dalam BPJS, ya, misal dalam hal kalau sudah mampu ikut dana pensiun dari satu badan yang bisa berkaitan dengan asuransi, ya. Atau bisa mempersiapkan anak-anak untuk mereka punya kemampuan ilmu tertentu sehingga mereka bisa mendukung kita pada waktu kita sudah pensiun. Tapi saya sarankan, walaupun saudara punya anak-anak yang baik, yang istilah orang Tionghoa ya, tapi saudara jangan nganggur waktu saudara sudah usia pensiun. Tapi kerjakan sesuatu yang walaupun tidak sekeras waktu masih muda, tapi ada hal yang saudara bisa kerjakan. Jangan nganggur. Hidup yang nganggur adalah hidup yang membosankan dan saudara akan merasa diri nggak berguna. Ya, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan walaupun kau sudah masa pensiun. Ya, walaupun tidak sekerja keras waktu lalu. Ya, tapi ada yang bisa saudara kerjakan. Ya, puji Tuhan. Tetap lakukan sesuatu yang membuat Anda merasa berguna. Kalau saudara nggak ngerjakan apa-apa, nganggur saja, akhirnya saudara merasa aku sekarang nggak berguna. Kalau orang merasa diri nggak berguna itu bahaya. Orang tuh merasa bosan hidup nantinya. Kita jangan sampai timbul perasaan seperti itu. Ya. Binatang kedua yang kita mau pelajari atau dalam bahasa Inggris dikatakan rock hyrax. Ini kalau saudara lihat kamus itu seperti marmut, warnanya coklat, lebih besar dari kelinci, telinganya lebih kecil dari kelinci, kakinya lebih pendek, ekornya hampir tidak terlihat. Beratnya antara 2 sampai 4 kilo. Silakan saudara lihat dalam gambar-gambar yang saya sudah sediakan ini. Ya, rock hyrax. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Alkitab kita diterjemahkan pelanduk, saya pikir kurang tepat penerjemahannya. Ya. Nah, rock hyrax ini banyak terdapat di Palestina, khususnya di daerah Galilea. Nah, mereka tuh tinggal dalam lubang dan celah-celah batu karang yang tidak mudah didiami. Lalu bagaimana mereka bisa sampai di sana? Tuhan memberikan mereka keterampilan dan memberikan mereka perlengkapan yang sesuai dengan tempatnya, suasana, situasinya, ya, yaitu kuku kakinya tajam sehingga bisa mencengkeram, bisa naik dengan cepat sekali, ya, di batu karang, mencengkeram batu karang itu. Ya. Tuhan tuh memberikan berkat yang sesuai dengan sikon. Ya, kalau Tuhan sediakan, arahkan kau di tempat tertentu dengan contoh pekerjaan tertentu atau bisnis tertentu, berdoalah kau kepada Tuhan. Tuhan, seperti Tuhan sudah melengkapi setiap binatang dengan kemampuan yang khusus. Demikian juga kalau engkau tempatkan di bidang itu, di tempat itu, Tuhan perlengkapi aku dengan kemampuan yang khusus dari Tuhan. Ya, kita perlu berdoa seperti itu dan Tuhan pasti tolong kita. Nah, binatang itu melompat cepat seperti tupai sehingga sulit ditangkap oleh mangsanya. Kalau ada binatang besar yang mau memaksa dia, sulit mereka menangkap binatang yang rock hyrax ini, ya, karena cepatnya dia bergerak. Ya. Bagi binatang yang lemah ini, batu karang yang keras dan tajam menjadi tempat perlindungan bagi binatang ini dari ancaman predator. Ya, lihat bandingan Mazmur 104 ayat 18. Oke. Jika Anda diizinkan Tuhan untuk hidup di antara lingkungan yang keras dan tajam, jangan engkau kecewa, jangan kau putus asa. Ingat,
Tuhan memperlengkapi setiap binatang. Binatang saja diperlengkapi dengan keterampilan, dengan kemampuan yang khusus. Apalagi umat Tuhan. Pasti Tuhan sudah sediakan keterampilan dan perlengkapan yang khusus bagi tantangan yang engkau sedang hadapi. Mintalah dari Tuhan semacam kuku yang tajam dalam tanda kutip ya, seperti roh Hyrax itu. Sehingga batu yang tajam dan keras itu malah bisa menjadi tempat perlindungan dan berkat bagi Anda. Sehingga binatang-binatang lain yang mau memangsa roh Hyrax, mereka terhalangi dengan batu-batu yang tajam itu dan keras itu. Sehingga roh Hyrax bisa cepat bersembunyi di antara batu-batu itu. Oke, yang binatang ketiga adalah belalang. Nah, belalang ini nggak punya raja, tetapi dapat memobilisasi diri. Mereka berbaris dengan teratur untuk terbang ratusan kilometer guna menaklukkan sebidang ladang gandum yang luas. Ya, mereka bergantian. Siapa yang jadi pemimpin? Ya, bergantian terus itu. Dia punya semacam posisi yang selalu beda. Ya. Tuhan berikan kemampuan dan keterampilan yang khusus bagi belalang. Ya, ini contoh gambarnya. Ya. Mereka menyerang satu bidang gandum, ladang gandum yang luas. Diserang sama mereka, habis itu. Ya, itu keterampilan diberikan kepada belalang. Mereka belalang tidak terbang berlawanan satu dengan lainnya. Enggak, mereka tidak terbang berlawanan. Tapi terbang sesuai dengan arah angin. Dengan cara menggunakan kekuatan angin. Angin itu tidak dilawan tapi terbang sesuai dengan arah angin. Jadi akhirnya mereka jadi lebih jauh, lebih bisa irit, bisa efisien dalam menggunakan tenaga mereka karena dibantu oleh kekuatan angin dalam terbang. Ya, ini lihat irigasi memakai kincir angin, ya. Menggunakan kekuatan angin itu bisa digunakan sebagai irigasi air, ya, bisa mengairi ladang atau sawah yang butuh air. Hukum alam itu jangan dilawan. Sekali lagi, hukum alam jangan dilawan, tetapi dipelajari. Dan hukum alam digunakan untuk kebaikan hidup manusia. Saya pikir ini perlu bijak. Sekali lagi, hukum alam jangan dilawan. Kita nggak mampu melawan hukum alam. Tapi hukum alam dipelajari dan digunakan untuk kebaikan hidup manusia. Ya, ambil contoh ini biogas ini, ya, dengan kotoran ternak, ya, dengan beberapa proses yang tidak sulit, tapi akhirnya berguna untuk menghasilkan biogas itu, ya, yang baik untuk kehidupan manusia juga. Ya. Orang bisa menyalakan api lewat biogas. Kalau mereka nggak punya gas yang dibeli dari yang kita tahu dari teman-teman kita yang keliling dari perumahan satu ke perumahan yang beda, ya. Tapi kalau orang tinggal di desa, mereka mungkin sulit dapatkan itu, tapi mereka bisa pakai biogas, ya, yang lebih murah. Ya. Oke, hukum alam saja tidak bisa dilawan, apalagi hukum Allah. Allah sang pencipta alam, kok kita berani-beraninya lawan? Payah kita, sama sekali bukan tandingan. Hukum alam saja tidak bisa dilawan, apalagi hukum Allah. Pulpit Commentary mengatakan hal yang penting. Jika barisan belalang harus melintasi aliran sungai yang kecil, maka ribuan belalang yang menjadi barisan depan rela menjatuhkan diri ke dasar sungai untuk menjadi alas bagi teman-temannya yang lain. Wah, rela berkorban bagi teman-temannya, ya. Mereka rela mati bagi teman-temannya. Jadi
Suatu sikap yang gak egois ya. Suatu sikap yang bisa menjadi teladan hidup manusia. Hidup itu jangan egois, tapi mempunyai tekad hidupku harus jadi berkat, berguna bagi orang lain. Ya, yang keempat, yang berikutnya adalah cicak. Nah, dengan cicak ini binatang yang bisa dengan mudah mencari jalan ke istana-istana raja. Orang kalau bisa masuk istana raja itu nggak sembarangan, harus ada izin berbagai macam ya. Tapi cicak, binatang kecil itu bisa mudahnya mencari jalan ke istana raja. Hewan ini tanpa menyogok atau tanpa berlaku licik dapat masuk ke dalam ruangan yang tidak banyak orang dapat memasukinya. Yaitu contohnya istana raja itu. Seekor cicak dapat menempel di dinding dan dapat mencari tempat mereka bersembunyi. Diberikan kemampuan khusus oleh Tuhan. Ini adalah sikap ketekunan yang dilakukan dengan tenang. Gak usah ribut-ribut. Istilahnya quiet and persistent. Tenang tapi persisten. Tekun gitu ya. Itu seperti cicak itu. Ya. Gak mudah nyerah, persisten. Ya. Oke, ini bagus dari 4 binatang itu kita bersyukur untuk teladan hidup yang bijak. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Yang bersyukur firman Tuhan memberikan kami pelajaran yang indah dari 4 macam binatang yang kami sudah pelajari pada saat ini. Roh Kudus Tuhan menciptakan kami sebagai mahkota ciptaan Allah yang jauh lebih hebat daripada segala macam binatang di dunia ini. Tolong kami supaya kami diberikan kekuatan, semangat, tidak mudah putus asa, dan diberikan kerendahan hati untuk saling menolong satu sama lain. Terima kasih dan terima kasih untuk firman-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.